teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Fatimah Fel. Nah, udah lama banget nih aku nggak bikin video tentang kepenulisan. So, kali ini aku datang lagi menyapa teman-teman semua buat ngasih tips dan trik supaya novel kita bisa diterima dengan cepat di aplikasi Good Novel. Mau tahu gimana caranya? Yuk langsung aja disimak ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, nulis di aplikasi Good Novel ini agak berbeda nih dengan nulis di platform-platform atau aplikasi kepenulisan gratis kayak Wattpad, Noveltoon, dan sebagainya. Kalau misalnya tulisan kita nulis terus di-upload, itu kan harus lewat browser. Dan tulisan yang belum terikat kontrak itu tidak akan muncul di aplikasi Good Novelnya. Jadi nggak akan pernah muncul di berandanya gitu. Terus yang muncul di beranda-beranda Good Novel itu naskah-naskah atau cerita apa aja, Kak? Nah, yang muncul di beranda-beranda Good Novel, di tampilan awal Good Novel, itu adalah novel-novel yang sudah taken kontrak. Baik kontrak non-eksklusif, kontrak eksklusif, ataupun kontrak eksklusif premium gitu. Nah, terus muncul lagi pertanyaan, gimana sih Kak caranya supaya novel kita bisa muncul di tampilan Good Novel atau seenggaknya bisa muncul deh ketika kita mencarinya di kolom pencarian. Otomatis novel kita harus terikat kontrak dulu. Nah, gimana caranya supaya novel kita cepat dapat kontrak? Salah satu hal yang harus kalian lakukan adalah dengan mengirimkan sinopsis ke editor in-house-nya supaya mereka tahu cerita kita seperti apa dan supaya mereka tertarik gitu ya buat meng-hire cerita kita untuk tayang di aplikasi Good Novel. Untuk membuat sinopsis yang sempurna atau sinopsis yang baik dan bisa menarik perhatian editor kita, kita harus mengetahui dulu nih cara membuatnya seperti apa. Nah, sebelum itu, teman-teman juga harus tahu dulu bagian-bagian sinopsis itu ada apa aja. Jadi secara umum, sinopsis ini dibedakan menjadi 3 bagian ya. Seperti teks-teks yang lainnya, ada pembukaan, ada isi, dan juga penutup. Pembukaan itu umumnya berisi pengenalan tokoh utamanya siapa. Nah, jadi di awal pengenalan cerita, kita harus udah ngasih tahu ke editornya tokoh yang menjadi pemeran utama di cerita kita itu siapa, terus latar belakangnya bagaimana, kalian ceritakan dengan sangat singkat tapi jelas semuanya gitu. Nah, untuk lebih mudah, aku bakal ngasih contoh dari salah satu ceritaku yang kebetulan dapat kontrak eksklusif dari Good Novel. Judulnya adalah Dunia Baru Sagara, sekalian promosi boleh, silahkan kalian baca aja di Good Novel, udah ada ceritanya. Gini nih ya, salah satu pembukaan dan cara aku mengenalkan tokoh utamanya. Sagara Wirantama, siswa 17 tahun di SMA Tribakti yang selalu dianggap sampah oleh teman-temannya. Penampilannya cupu, tidak kompeten, dan lemah, sangat cocok untuk dirundung banyak orang. Suatu malam, dia pamit pada orang tuanya untuk membeli seblak. Sebelum tiba di tempat tujuan, tak sengaja Saga menyaksikan beberapa teman sekolahnya sedang melakukan transaksi yang mencurigakan. Karena penasaran, Saga memutuskan untuk mengintip dan menguping apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata itu adalah transaksi TED. Ini salah satu rahasia ceritaku, jadi nggak boleh disebutin. Pokoknya kalau di sinopsis yang aku buat itu aku jelasin itu transaksi apa dan kenapa bisa ada transaksi itu gitu. Saga kaget sampai membuat keributan dan akhirnya ia ketahuan gitu. Jadi ada masalah lah di awalnya ini, di bagian awalnya ini aku udah jelasin kan, bisa kalian lihat. Aku udah jelasin tokoh utamanya siapa, yaitu Sagara Wirantama, terus usia dia berapa, kondisi fisik dia gimana, terus latar belakang dia kayak apa, dia orang yang seperti apa, aku udah jelasin.
gitu kan. Terus setelah kita ngejelasin tokoh utama kita siapa, latar belakangnya juga sudah dijelaskan dengan sangat singkat, kita mulai tuh masuk ke bagian awal yang menjadi konflik. Jadi kita udah masuk ke masalahnya, udah dikenalin gitu. Tadi yang aku sensor itu ada suatu insiden atau suatu kejadian yang menjadi titik dan cikal bakal petualangan Sagara ini dimulai gitu ya. Itu untuk yang pertama di bagian pembukaan. Jadi dijelasin dulu latar belakang tokohnya dan mulai dikenalkan pada masalah yang akan muncul gitu. Pada akar permasalahannya. Nah, terus di bagian isi, ini adalah kelanjutan dari pembukaan tadi, dari latar belakang tadi. Kan kalau di awal itu cuma disinggung sedikit aja tuh, akar masalahnya. Nah, di bagian isi ini, kalian jelasin lanjutan dari permasalahan utamanya. Contohnya nih ya, aku sebutin. Berhari-hari Saga luntang-lantung di jalan untuk mencari tempat asalnya, namun semua orang malah menghardiknya gila. Sampai suatu ketika, seorang tukang ojek yang mengaku tetangganya membawa Saga pulang ke rumahnya yang sederhana yang terletak di Kota Kembang. Saga dikenalkan pada Wira dan Eis yang mengaku sebagai orang tuanya. Ada juga Tiana dan Omen yang katanya adalah sahabat Saga. Tapi anak itu masih tidak yakin dan belum mengingat apa-apa. Dia bersikeras mengatakan bahwa dirinya bukan Sagara yang orang-orang itu kenal. Namun perlawanan Saga malah dipandang sebagai efek dari amnesia yang dialaminya. Akhirnya Saga memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti orang-orang itu ceritakan. Dia berlakon bak anak dan teman yang baik. Saga dibimbing untuk menjalani hari-harinya dengan normal sampai tibalah waktunya dia harus kembali ke SMA Tribakti. Di sana dia mulai bertemu dengan Badar, dia dijahili oleh para preman sekolah dan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung. Sagara terluka di bagian kepala yang membuatnya kembali mengingat tentang jati dirinya. Nah, ini adalah lanjutan yang menjadi isi. Ini kan udah mulai nih, konfliknya udah kelihatan kan? Aku nggak apa-apa, aku bocorin ini karena rahasia dan suspennya masih jadi rahasia kan, jadi masih aman lah gitu. Jadi nggak apa-apa, aku sebutin aja untuk bagian ininya. Nah, setelah bagian isi ini beres, baru kalian ke bagian penutup. Kalian jelasin nanti permasalahannya tuh gimana, cara menyelesaikannya maksud aku. Jadi kan tadi udah ada nih masalahnya. Sebenarnya yang aku sebutin ini juga masalahnya tuh kayak masih segininya gitu loh. Gitu. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan, yang harus kalian jelaskan dengan rinci dan sejelas-jelasnya. Ingat ya, kalau di sinopsis untuk dikirim ke editor, itu kita nggak boleh main rahasia-rahasiaan, nggak boleh main tebak-tebakan. Karena tujuannya adalah supaya editor tahu jalan cerita kita. Jalan cerita novel kita tuh gimana. Mulai dari awal, tengah, sampai nanti penyelesaian dan ending itu seperti apa. Tidak boleh ada yang disembunyikan dari editor. Nah, maka dari itu kalian juga harus bisa membedakan nih antara sinopsis dan blurb. Seperti yang udah aku jelasin di video singkat sebelumnya, bahwa sinopsis itu adalah ringkasan seluruh isi cerita. Dimulai dari awal, permasalahannya apa, dan endingnya bagaimana, itu harus diungkapkan di sinopsis. Kalau blurb itu kan cuman ulasan singkat yang biasanya tuh berisi promosi gitu kan, untuk menarik pembaca supaya penasaran dengan cerita kita. Makanya kalau di blurb itu sah-sah saja ada kalimat semacam ini, bagaimanakah kelanjutan kisah Sagara yang sebenarnya. Nah gitu-gitu masih sah-sah aja kalau di blurb. Nah kalau di sinopsis itu nggak boleh ya, nggak boleh ada hal-hal semacam itu. Pokoknya kalimatnya harus tegas, lugas, jelas, dan sesingkat-singkatnya. Dan udah pasti ketika menulis sinopsis diharapkan juga EYD dan PUEBI. EYD kolot banget, maksudnya PUEBI dan ejaannya tuh udah mantap, sempurna, supaya itu juga menjadi bahan pertimbangan editor untuk menerima cerita kita. Oke teman-teman,
Segitu aja yang bisa aku share ke kalian tentang gimana caranya membuat sinopsis yang baik supaya cerita kita cepat diterima sama editor Good Novel. Itu berdasarkan pengalaman aku ya, dan berdasarkan sinopsis yang pernah aku buat dan aku tawarkan ke Good Novel. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.